Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rina Sitiar. Sekarang kita sudah sampai di bab 15, yaitu mengenai dynamic routing PGP. Jadi di sini saya akan membahas dulu tentang perbedaan antara EGRP, OSPF dan juga PGP. Jadi kalau EGRP dan OSPF itu masuk ke dalam IGP atau Interior Gateway Protocol, yang maksudnya adalah AS. Lalu kalau PGP itu dia masuk ke dalam IGP atau Exterior Gateway Protocol, dan ini termasuk ke dalam inter AS. Nah, AS ini kita bisa diibaratkan sebagai perusahaan. Misalnya di sini ada perusahaan google.com, facebook.com, dan juga twitter.com. Setiap perusahaan ini memiliki banyak router dan juga server. Misalnya untuk Google itu AS-nya adalah 100, Facebook 200, dan juga Twitter itu 300. Jadi kalau mau menyambungkan seluruh perusahaan ini, kita harus menggunakan PGP. Karena kalau yang EGRP dan juga OSPF itu hanya AS, artinya hanya satu perusahaan. Kalau PGP berarti antar perusahaan. Jadi kalau mau menghubungkan perusahaan, kita bisa memakai yang PGP. Saya akan membuat topologi terlebih dahulu. Di sini saya akan konfigurasikan dulu untuk IP-nya. Kita akan ke router 1, lalu enable conft. Ini kita masuk yang interface gig 0/0. Lalu untuk IP-nya di sini adalah IP address 10.10.10.1. Karena di sini size-nya 30, kita masukkan subnet nya 255.255.252. Enter, lalu no shutdown. Kita exit, lalu kita masuk yang ke interface gig 0/1. Lalu IP address-nya 192.168.1.1. Di ini size-nya 24, jadi 255.255.0. No shutdown. Kita isikan juga di router 2. Enable conft. Kita masuk ke yang interface gig 0/0. Kita akan lihat di sini IP-nya adalah 10.10.10.2, 255.255.255.252. Lalu no shutdown. Kita exit. Lalu kita masuk interface gig 0/1. IP address 192.168.2.1, 255.255.255.0. No shutdown. Sekarang kita akan pasangkan IP di PC1 dan juga PC2. Satu 192.168.1.2 subnet masnya. Lalu gateway-nya 1.1. Kita ke PC2. Di sini 2.2 subnet mask. Lalu untuk gateway-nya adalah 2.1. Saya akan konfigurasi untuk yang PGP-nya. Kita ke router 1. Kita exit. Kita ketikkan router PGP lalu datanya. Nah, di situ ada tulisan autonomous system number, artinya router yang terhubung harus memiliki angka yang sama dengan autonomous numbernya. Jadi saya akan menggunakan 1, dan di sini kita itu harus memasukkan IP tetangga atau IP neighbor. Nah, tetangga dari yang 10.1 itu kan berarti 10.2 yang dari router 2. Kita ketikkan saja neighbor
10.10.10.2, lalu tanda tanya. Ini kita akan mengetikkan yang remote AS ini, kita bisa copy saja, lalu kita paste. Lalu tanda tanya. Nah, di sini itu ada tulisan as of remote neighbor, ini ada range angkanya. Maksudnya adalah router 1 itu akan kita misalkan dengan perusahaan 1. Kalau router 2 itu kita misalkan sebagai perusahaan 2. Nah, tadi kita mengetikkan router BGP 1 itu, artinya router ini adalah perusahaan 1. Nah, untuk IP networknya kan perusahaan 2, yaitu yang 10.2. Di sini kita bisa ketikkan 2. Nah, baru kita akan memasukkan networknya. Kita ketikkan network, lalu 10.10.10.0 mas 255.255.255.252. Kita enter. Lalu kita juga masukkan untuk yang 192.168.1.0. Di sini kita akan di saja 0. Lalu 192.168.1.0. Kita enter. Nah, kita masukkan juga yang di router 2. Router 2. Ini kita exit dulu. Lalu kita ketikkan router BGP 2. Di sini 2 karena router 2 itu adalah perusahaan 2. Lalu kita ketikkan neighbor. Nah, untuk IP neighbor dari perusahaan 2 adalah perusahaan 1, yaitu IP 10.10.10.1. Lalu kita ketikkan remote S 1. Kita ketikkan network 10.10.10.0 mas 255.255.252. Lalu kita masukkan juga untuk yang 2.0. Ini kita ganti 0. Lalu 192.168.2.0. Enter. Kita exit. Lalu kita cek dengan do show IP BGP summary tender. Nah, di sini itu sudah ada IP networknya, yaitu 10.10.1 dari perusahaan 1. Lalu kita cek juga do show IP route. Nah, di sini itu ada yang B. Nah, B ini artinya adalah BGP. Bisa kalian lihat di sini B itu artinya BGP. Dan ini sudah ada untuk yang 1.0 dan juga 2.0. Kita akan coba kirim paket dari PC1 ke PC2. Ini awalnya gagal, kita bisa coba lagi. Ini sudah successful. Lalu kita akan menambahkan untuk yang router 3. Nah, kalau sudah, kita bisa memasukkan IP untuk yang di router 2, yang interface gig0/2. Kita ketikkan interface gig0/2. Lalu IP address ini 10.10.20.1/30 berarti 252. Lalu no shutdown. Lalu kita konfigurasikan juga IP di router 3 ini. Enable, lalu config. Ini masuk yang interface gig0/0. IP address di sini IP-nya 10.20.20.252. Seperti ini. Lalu no shutdown. Kita exit, kita masuk untuk yang interface gig0/1. IP address di sini IP-nya adalah 192.168.3.1.255.0.
lalu no shutdown. Lalu kita masukkan IP untuk yang di root PC 3. Sini IP-nya adalah 192.168.3.2 subnet mask, lalu untuk gateway-nya 192.168.3.1. Lalu kita akan konfigurasikan untuk BGP-nya. Kita ke router 2, exit dulu. Kita ketikkan router BGP 2, lalu neighbor. Untuk neighbor berarti kan tetangganya itu menambahkan yang 20.2, 10.20.20.2. Remote strip S di sini 3 karena kita akan menambahkan untuk tetangga yang perusahaan 3 atau router 3. Kita tambahkan untuk networknya 10.20.0, lalu mask 255.252. Lalu kita ke router 3. Ini kita exit dulu. Lalu router BGP 3 karena ini sebagai perusahaan 3. Lalu ini kita ketikkan neighbor 10.10.20.1, lalu min S 2. Nah, di sini kita masukkan network 10.10.20.0, lalu mask 255.252. Lalu kita juga masukkan untuk yang 192.168.3.0, 168.3.0. Lalu kita ketikkan to show IP root. Nah, di sini itu sudah ada untuk yang 1.0 sampai 3.0. Nah, kita akan kirim paket dari PC 2 ke PC 3. Kita akan coba lagi. Nah, ini sudah successful. Lalu dari PC 1 ke PC 3. Nah, ini juga sudah successful. Sekian materi di bab 15 kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.